Sahabat, salam cinta lingkungan. Kali ini kami persembahkan tentang sosialisasi bank sampah dari RT 5 RW 4 Tenggilis Mejoyo. Yuk simak terus video ini hingga akhir. Pak Diki, selamat pagi. Boleh bertanya nggak? Monggo, silakan Bu. Ini kan tentang ada acara mengenai sosialisasi bank sampah, betul ya Pak? Betul. Sebenarnya apa sih definisinya dari sampah? Iya, terima kasih Bu ya. Jadi sampah mungkin secara umum Bu ya, sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi sesuatu yang Tidak digunakan lagi. Ya. Jadi mungkin sesuatu yang seperti barang-barang yang di rumah atau mungkin yang memang sudah tidak dipakai lagi itu kita tampung, kita kelola untuk dipakai kembali. Oh, maksudnya bisa dipakai kembali, diolah, Betul. dipakai kembali. Betul itu. Terus kira-kira secara garis besar yang dimaksud sampah-sampah tadi merupakan ada berapa? Empat tipe lagi ya. Yang Ya, organik, anorganik. yang organik Sampah ada plastik, sampah kertas, ya, sampah lembaran dan sampah residu lainnya. Seperti itu Ibu. Terus yang satunya tadi Organik. Organik. Jadi, iya, bisa sayuran, bisa makanan ya. Itu bisa berjalan. Terima kasih Pak Didi informasinya. Semoga memang kampung kita ini hidup dan sampah-sampah bermanfaat. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, warga RT 5. Salam sekarang ya. Nanti kita kan punya salam ya. Salam sekarang, sehat, damai, sejahtera. Ya. Sehat, damai, sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di Balai RT 5 dengan keadaan sehat walafiat, yang pasti dengan perasaan bahagia. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari jalan jahiliyah ke jalan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tertera pada undangan yang sudah disampaikan dan diinformasikan bahwasanya pada pagi yang bahagia ini kita akan memberikan informasi, lebih tepatnya sosialisasi mengenai keberadaan bank sampah RT 5. Jadi sedikit mereview yang kemarin sudah berjalan 2 minggu, RT kita sepakat untuk mengadakan pemilahan dan pengolahan sampah. Jadi pada intinya nanti kami selaku pengurus bank sampah juga pengurus RT memohon kesediaan dan keikhlasan Bapak Ibu semua untuk merelakan sampahnya kami kelola. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya pada pagi hari ini kita ini akan kedatangan tim dari UNESA untuk memberikan informasi mengenai bank sampah, termasuk di dalamnya sampah apa saja yang bisa masuk kategori untuk bisa kita kelola, sampah apa saja yang masuk sebagai sampah organik, dan sampah apa saja yang nantinya sebagai sampah residu. Namun sampai saat ini kita hubungi, kita konfirmasi belum ada tanggapan ya, kita mulai saja. Nah, kenapa kita ini perlu untuk memilah sampah? Begini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita mau jangka ke depannya, bahwasanya bumi kita ini kan nggak bertambah lebar, nggak bertambah panjang, nggak bertambah luas. Bumi ini tetap, tapi penduduk tambah banyak, otomatis residu atau sampah yang dihasilkan juga bertambah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk minimal mencegah efek nggak baik dari keberadaan sampah ini? Yaitu kita akan memilah sampah yang akan mempermudah untuk proses daur ulang. Kemudian kalau kita bicara secara nilai ekonomis, sampah sebenarnya juga punya nilai ekonomis. Tapi yang paling terpenting bagi RT kita adalah kesadaran untuk kita mulai memilah sampah dan memberikan hal yang lebih bermanfaat dari sampah-sampah tersebut.
Nah, Bapak Ibu sekalian, langsung saja ya. Ini saya berikan contoh sampah. Yang pertama adalah sampah jenis kertas. Nah, mungkin kalau karena mungkin juga betul dengan dunia perpaketan, dunia perkebunan, dunia pertanian. Jadi kalau dus yang bungkus ini itu dus yang biasanya ke dalam paket besar atau paket yang masih kecil yang masih utuh. Utuh bukan berarti nggak dibuka kok ya. Masih utuh itu masih belum ada rayap, masih belum ada potongan ya, masih belum kusut seperti itu. Kemudian ini ada kardus yang kurang bagus, yang kurang bagus modifikasi dulu. Ya maaf ini karena sebenarnya layar ini kalau bagus ya dalam kondisi yang karena ini yang gitu agak kurang. Nah kemudian lanjut Mas, dan ini kalau yang bagus ini jelek, saya pikir bagus, saya cukup paham. Lanjut, koran, HBS, koran juga meskipun sekarang sudah di era digital ya. Saya di keluarga kita masih cukup setia untuk berlangganan koran, dan koran itu biasanya kan kalau kita sudah pakai ditunggu aja, kemudian nanti dijual ke semua. Nah, dengan adanya bank sampah ini, saya harapkan Bapak Ibu bila ada koran yang sudah tidak terpakai lagi, monggo bisa diantar ke bank sampah ini. Mungkin kita HBS, dan saya pikir juga sudah cukup paham ya, HBS ini kan fasilitas yang biasanya itu bawa ke bank sampah berkeliling. Ya sedikit ini namanya intermezzo. Bank sampah kita ini namanya Limotion, jadi dari kata lima itu dari kata action. Nah jadi warga R5 yang beraksi ya monggo diartikan sendiri. Enggak macam-macam contohnya ada plastik bening bersih. Maksudnya apa plastik bening bersih ini adalah misalkan seperti ini belum dikatakan plastik bening bersih karena apa? Jadi ini kita buka dulu tutupnya, kemudian labelnya ini kita gunting atau kita lepas. Dengan semua terbiasa menggunakan atau penuh air mineral, sebaiknya jangan dibuang ya. Botol-botol yang ada dikumpulkan. Kalau jenengan sempat atau jenengan dari Surabaya cover dilepaskan tutupnya, kemudian labelnya ini digunting, dilepaskan. Nah, masing-masing ini juga ada manfaatnya. Jadi intinya barang-barang yang ada di tempat jenengan semua ini yang mungkin sudah tidak digunakan lagi, monggo dibawa ke bank sampah, atau barangkali ada kendala untuk mengantarkan ke bank sampah, bisa menghubungi petugas yang ada. Nah nanti itu semua akan kita share, akan kita berikan keluarga siapa pengurusnya dan siapa petugas piket yang ada di bank sampah RT5 ya. Kemudian yang berikutnya ada contoh botol PET biru. Nah saya juga baru tahu Bu, setelah kemarin saya itu mengadakan kunjungan juga dapat informasi dari bank sampah itu. Ternyata botol air ini enggak sama. Saya pikir sama-sama beningnya, sama-sama kan paling kalau beda warnanya aja. Ternyata di bawahnya ini ada perbedaan. Jadi kalau yang tadi kan bening bersih, jernih gitu ya. Yang ini ada warna birunya. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin ini kode produksi atau kode apa. Yang jelas dari bank sampah itu informasinya itu berbeda dengan botol PET putih bersih. Kalau yang ini masuk kategori botol PET biru muda yang bersih. Nanti Pak ya, sesi kedua Pak. Oke, ampun. Lanjut Pak. Next. Lanjut di belakang Bu ya. Kayaknya yang lebih mahal nih, Bu, limbah kedokteran ya. Harganya ekspensif.
Nah ini juga berbagai jenis botol yang ada botol teh tua, hijau bersih. Ini biasanya botol Sprite atau mungkin botol-botol makanannya, minuman yang berwarna, Fanta dan jenisnya. Kemudian pet kotor ini berbentuk botol kemasan MDK dengan tutup atau label yang masih menempel. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan kalau ada botol air mineral, kalau kita lepaskan tutupnya, kita gunting labelnya, itu masuk kategori botol yang bersih. Tetapi kalau masih menempel ada tutupnya, ada dalamnya, itu masuk kategori botol pet kotor. Lanjut Pak. Nah, ini ada botol pet jelek, minyak atau jamu. Jadi gampangnya ini kalau misalkan habis konsumsi kiranti atau habis beli minyak goreng sangkut dalam botol, itu masuk kategori ini. Sebaiknya jangan dibuang, dikumpulkan atau dikirim ke bank sampah RT 5. Dan bila ada kendala untuk mengirim, monggo menghubungi petugas yang nanti akan saya sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Plastik PS. Nah, plastik PS ini segala jenis plastik non lembaran dengan berbagai warna ukuran. Contohnya ini ada kemasan botol Yakult, menutup galon. Tutup galon pun itu dari bermacam-macam merek ya. Kita sampah aluminium, jika aluminium 4 aluminium. Nah ini contoh kayak Pak Pemer atau mungkin siku tempat apa raker. Bagus Bu Puja. Jadi jangan tadi katanya sampah-sampahnya apa perlu dibersihkan dulu, apa perlu dikelentengi dulu. Monggo Bu, kalau memang Bapak Ibu punya waktu, ada istilahnya ada waktu luang untuk membersihkan itu, monggo. Jadi sudah dipilah-pilah dari rumah, sudah bersih dan dikumpulkan, kemudian dibawa ke bank sampah atau jenengan menghubungi petugas bank sampah unit RT 5. Itu Bu nggih, cukup jelas nggih. Monggo yang lainnya. Medis. Biasanya ini ada potongan kecil-kecil untuk ini strek dan kertas, terima enggak? Ya. Terima kasih Bu Bakar, pertanyaannya bagus. Maksudnya kertas yang sudah dirajang dulu ya? Iya. Jadi kertas Bu yang sudah dirajang sebelum ada bank sampah pun saya juga terima. Saya free. Nah, jadi gini, maksudnya gini, kertas yang sudah dihancurkan itu awalnya kan saya juga nggak berpikir, ternyata itu juga punya manfaat. Nah itu monggo kalau Bu Kartika dan Bapak yang sudah melakukannya, silakan ditampung dulu atau mungkin kalau jangan ada kendala untuk mengirim bisa menghubungi Bu. Nanti akan kita ambil di rumah. Oke? Terima kasih Mbak Didi atas kesempatan yang diberikan. Ini tadi ada titipan dari Bu Kartika. Limbah baterai atau nanti elektronik itu tadi. Ini yang titipannya. Terus dari saya Pak, mohon maaf sebelumnya Bu RT dan tim yang telah membentuk satu bank sampah yang sangat baik ini. Jadi sekarang musim panas, jadi kita nyimpan mesti aman. Jadi untuk nanti kalau kita musim hujan, khawatir yang seperti kertas sampai jadi bubur, nanti tapi ini kan perlu biaya untuk membuat yang namanya bahasanya kompos. Itu aja saya terima kasih. Jadi juga Pak Nanang mau titip, cuma saya nggak berani kalau pertanyaan ini. Monggo Pak Nanang. Saya jawab dulu atau saya tampung dulu ini? Ya dijawab dulu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih.
Pak Toto, pertanyaan bagus. Jadi gini Pak, untuk sampah elektronik ini yang kami terima informasinya dari Bank Sampah Induk itu kita terima. Cuma untuk nanti kan kita bilang tembaganya, kemudian apa itu casing luarnya, kan termasuk kategori kertas plastik keras. Nah, untuk baterai apa? Baterai dalam bentuk baterai yang sekarang ini lithium gitu atau baterai ABC kayak seperti itu. Baterai kan macam-macam, ada baterai kotak, ada baterai. Oke, jadi gini. Terus terang untuk saat ini Bu, saya juga belum dapat informasi. Ada Pak, isinya baterainya, ya, begitu Mas. Iya, makasih Mas. Lainnya monggo. Nah, ada lagi? Baik. Nah, yang ditanyakan Mbak ini terkait dengan masalah SOP ya, istilah aturannya nanti itu gimana? Ini juga akan saya bagikan ke tiap warga apa saja peraturannya yang harus diperhatikan sebelum menyetor sampahnya ke sampah unit RT5. Jadi gini, untuk gambaran awal itu kemarin kita akan mencoba 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali nanti akan kita umumkan di grup. Katakan misalkan gini, Jumat depan itu waktunya kita untuk waktunya warga untuk menyetorkan sampah yang ada di rumah ke bank sampah unit RT5. Jadi nanti 2-3 hari sebelum tanggal tersebut akan kita informasikan baik di. Nah, ini contoh untuk bagaimana memilah dan mengelola jenis sampah plastik botol bening botol PET biru. Ya, ini kita ambil contoh dari brand ternama kita, Aqua. Jadi labelnya kita potong terlebih dahulu. Ya, dipotong Bu ya. Lalu dipotong, kemudian jangan dibuang, tapi dipilah, dikumpulkan jadi satu untuk semua jenis kategori label. Ya, kemudian tutup botolnya kita lepaskan dari botolnya, terus juga kita kumpulkan, kita jadikan satu dengan tutup botol merek-merek yang lainnya. Nah, tambahan kalau memang nanti botol tersebut ini dalam kondisi yang kurang bersih, monggo dibersihkan dulu ya. Nah, dengan apa ya, dari Surabaya digosaki banyu, atau mungkin sebenarnya pokoknya nggak ada kotoran yang menempel di dalam atau di bagian luar dari botol tersebut. Saya tambahkan ya Pak Didi. Ya. Kalau hanya seperti ini tidak salah. Jadi kalau utuh ini ya tidak salah. Cuman ini istilahnya campur. Tapi kalau kita bersihkan seperti tadi undangan sudah dibersihkan, ini sendiri, label lepas, tutup lepas, ini namanya bersih dan harganya lebih tinggi. Ini juga dihargai lebih tinggi. Untuk dihargai dan label ini nanti kita rekayasa lagi, kita gunting-gunting, kita cacah seperti ini Bu ya. Ini cacahan dari label-label dan bungkus-bungkus yang lain. Ini nanti diisikan ke dalam botol. Ini Bu Tejo ini karya yang sudah berkarya. Jadi ini kita isi ke dalam botol. Yang paling enak itu botol Aqua ya. Karena tidak ada pinggangnya. Kalau yang lain itu ada. Ini juga tidak ada pinggangnya. Satu botol ini 600 cc ya. 600 ml ini biasanya diisi sekitar menjadi 250 gram. Jadi ini Label Bu ya. labelnya dicacah, bisa label, bisa bungkus dari ciki-ciki. Ini juga berharga Bu. Jadi ini nanti bisa dijual lembaran atau ini logam ya, istilahnya aluminium foil ini sendiri. Nah ini diisikan begini. Diisikan, ditekan dengan Sambil lihat televisi kita mengisi seperti ini. ini namanya eco brick.
Ya di YouTube Bu. Bu, kalau misalnya dengar istilah ekobrik, ini saya melihat orang-orang sudah mulai kreatif. Jadi ini disusun bundar gitu Pak ya. Tidak ada gambarnya. Bisa jadi jingklek ini, atau jadi meja bundar. Ya, jadi bisa juga untuk apa, jejer-jejer begitu, tengahnya dibempot, jadi kelihatan lebih cantik. Seperti Kantong beras juga jangan dibuang ibu-ibu. Kantong beras ini kita potong dulu, kita lap supaya sisa-sisa berasnya tidak ada. di pembagian Kita potong. iya nanti setelah Untuk bungkus rinso, minta tolong supaya dicuci dulu. Begitu, dicuci. Kalau sudah bersih, bisa digunting-gunting, bisa masuk ini juga. Kalau ibu-ibu tidak di rumah tidak sempat untuk menggunting-gunting, bisa disetorkan ke sini dulu. Kleo ini juga bisa, tempat kleo ini juga bisa digunting-gunting, itu dimasukkan. Pokoknya tidak ada sampah yang terbuang. Kresek ya, kresek. kresek-kresek mungkin yang ada yang bisa dipakai, atau mungkin kresek yang sobek itu jangan dibuang. Kresek bisa diterima, asal melipatnya seperti ini. Jadi tidak lembaran kresek begitu saja, tapi dilipat-lipat yang besar, yang tanggung, yang kecil seperti ini bisa diterima. Juga pinball yang pecah-pecah, yang seperti ini pecah-pecah bisa. Biarpun tidak ada tutupnya bisa. Yang utuh pun juga bisa. Bisa. Sama isi juga bisa Bu. Sama isinya. Mungkin ada pertanyaan. Nah ini bungkusnya apa dari Bali, Macam-macam pai. bungkus kopi, bungkus apa, ciki-ciki ya. Pokoknya saset-saset misalkan biskuit Oreo, biskuit apa, segala macam biskuit bisa dipotong-potong seperti ini. Gelas dibersihkan dulu, tutupnya dibersihkan. Gelas ini Juga dibersihkan. Sedotan pun bisa ibu-ibu. Sedotan itu bisa gitu. termasuk sendok plastik. Bisa. Ini kalau ini putih, ini masih dikeletek gini bisa. Ada yang sulit ya? Kalau sulit digunting saja. Jadi namanya plastik bersih. Nilainya lebih. Duplex ibu-ibu sudah periksa ya, duplex ya. Duplex seperti ini ibu, jadi bekas kerdusnya kue-kue apa itu namanya duplex. Kalau karton Tutup balon. Tutup galon juga. tutup galon campur sama ini, campur sama tutup botol. Oh, ya sementara masuk ke lain-lain saja. Sementara masuk lain-lain dulu. Kalau yang namanya karton, itu yang di sini ada lubang-lubangnya itu. Itu masuk kategori karton. Kalau yang semacam ini itu duplex. Ya, saya rasa itu tambahan dari saya. Pepsodent, botol sampo, botol minyak kayu putih, botol minyak tawon bisa Bu. Seperti ini bisa, jadi dikumpulkan bisa. Untuk sementara ini bisa masuk ke lain-lain dulu. Kreseknya mana? Nanti insya Allah bapak-bapak ibu-ibu akan kita bagi kresek yang super jumbo
ada di situ ada 4 warna, nanti bisa dijelaskan lebih detailnya sama Pak Dirbansan. Silakan Pak Dir. Matur nuwun nggih, pernyataan dari Bu Nana yang cukup detail. Ya, saya didapuk sebagai direktur itu juga nggak enak. Karena apa? Direktur itu kan kebanyakan direken batur, jadi direken harus mau membantu semua pekerjaan. Ya, elit alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak sekalian, itu tadi yang disampaikan Bu Nanang bahwasanya nanti setiap warga akan kita bagikan 4 jenis kategori, 4 jenis kantong kresek ukuran besar. Nanti juga akan kita berikan informasi tentang jenis sampah apa saja yang bisa masuk di masing-masing kantong tersebut. Ya, nanti itu akan kita bagikan, nanti akan kita antarkan ke rumah-rumah karena ini juga nggak semua hadir. Itu banyak semua hadir. Dan nanti kita juga berikan dalam bentuk kertas dan print itu informasi tentang kategori sampah apa saja. Nah, Bapak sekalian, karena ini juga waktu sudah semakin siang dan mungkin juga sudah semakin lapar ya Bu ya. Oh iya, terakhir ini Bu ya. Nah, ya Bu, untuk kemudian bank sampah ini ketuanya saya, kemudian ada Mbak Ingrid selaku sekretaris, Bu harus sebagai wakil saya, kemudian ada siapa ya? Bu Gida bendahara juga. Terus ada Bu Alek, Mbak ini nomor 82, dan juga ada Mbak Aisyah, karena Mbak Aisyah ini akan berpindah tugas per November nanti. Kemudian ada Pak Anto, Pak Rama, dan Pak Edi. Kemudian ada juga Mas Davino dan Mas Hadi. Jadi nanti selain 4 kantong besar yang akan kami berikan ke Bapak Ibu, kami juga akan memberikan informasi tentang susunan petugas atau pengurus siapa saja yang diberikan amanah untuk mengelola sampah warga RT 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan lagi, bahkan sebelum kita tutup untuk masuk ke sesi inti dari pertemuan pagi ini. Aman nggih? Ya, untuk Bank Sampah Induk kita bermitra dengan Bank Sampah Induk Kota Surabaya. Di Yayasan Bina Lingkungan yang kantornya ada di Jalan Menur nomor Menur ya. Jalan Menur ya, yang kantor DLH. Nah itu kalau kalian ke daerah sana, pas datang, oh jadi ini mitra kita untuk pengelolaan sampah yang ada di negeri ini. Baik, saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mohon sarapan ada di sebelah, di depan ada 2 sisi, ada 3 tempat, 1, 2, 3 di depan pos keamanan. Biar nanti ngantrinya nggak terlalu lama. Monggo Pak Bu.
gayanya.